Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang benar-benar kisah nyata yang pernah saya alami dalam sekali selama hidup saya. Dan pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan. Ini bukan cerita horor, tapi ini ada sebuah cerita yang bisa kita ambil maknanya di kemudian hari dan bisa kita sharing ke anak cucu kita nantinya. Awal mulanya, waktu itu saya bekerja, melamar kerja tepatnya di sebuah negara Arab, yaitu tepatnya di negara Emirat Arab, bekerja di sebuah perusahaan retail milik orang Uni Emirat Arab. Di sana saya bekerja di office-nya, di bagian head office yang bertugas berkeliling mengontrol toko-toko yang ada di dalam beberapa cabang. Yang akan saya ceritakan bukan tentang saya bekerja di Emirat Arabnya, tapi ini adalah pengalaman pribadi yang tak terlupakan sewaktu saya menjalani umroh di tahun, saya tidak tahu pastinya tahun berapa karena saya sudah lupa, karena ini kejadiannya sudah lama sekali, kalau nggak salah antara tahun 2002 atau 2003, yaitu pada saat saya bekerja di Emirat Arab tersebut. Nah, pada waktu saya bekerja di sana, saya minta cuti sekitar 2 minggu ke kantor untuk menjalankan ibadah umroh dari Emirat Arab ke Mekah, hanya dengan menggunakan bus, yaitu melalui agen, dan biayanya juga lumayan murah. Perjalanan sekitar 1 hari 1 malam, dan pada waktu itu mendapatkan akomodasi yang lumayan dekat dari Masjidil Haram ke tempat penginapan saya. Begitu juga waktu di Madinah, juga penginapannya juga dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, cerita intinya dari pengalaman yang menarik ini adalah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa pasti saudara-saudara atau teman-teman pernah mendengar, atau ya mungkin ustadz atau siapapun pernah mengatakan bahwa kalau kita pergi ke Mekah, atau tepatnya di Masjidil Haram, sering kita mendapatkan cerita bahwa ada hal-hal aneh yang terjadi pada para jemaah, hal-hal aneh yang tidak diduga-duga, yang katanya sebagai akibat dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi waktu itu pada saat saya menjalani umroh, saya lupa di hari keberapa, mungkin hari kedua kalau tidak salah ya. Pada hari pertama saya menjalani umroh dengan menggunakan layaknya seseorang melakukan umroh, yaitu dengan menggunakan 2 lembar kain yang dililitkan di pinggang dan yang satu lagi di badan, atau kain ihram. Nah, pada hari pertama saya tidak membawa apa-apa, hanya pakaian ihram saja yang ada di badan. Untuk tas, pakaian, dompet, uang, dan semuanya saya tinggal di penginapan, di akomodasi. Pada hari pertama saya menjalani umroh dengan
lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Dan memasuki hari kedua, inilah puncak dari cerita yang akan saya ceritakan ini. Dan cerita ini, pengalaman saya ini baru terbongkar pada saat saya pulang ke kota asal kelahiran saya. Namun di sini saya akan ceritakan dulu kejadian yang terjadi di Masjidil Haram, atau tepatnya tepat di depan Ka'bah pada saya saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada waktu saya melakukan putaran tawaf pada hari kedua, saya lupa kasih tahu. Pada hari kedua saya tidak menggunakan kain ihram lagi, karena saya merasa di hari pertama kewajiban saya untuk melakukan umroh sudah terlaksana. Nah, di hari kedua saya tidak lagi menggunakan kain ihram, namun saya pengen tetap melakukan ibadah umroh. Hanya waktu itu saya menggunakan pakaian jubah Arab yang layaknya baju-baju gamis yang panjang yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, yang berwarna putih panjang seperti itu. Nah, di hari kedua itu kalau tidak salah saya menggunakan pakaian itu, dan saya membawa dompet uang saya, dompet kecil yang biasa kita meletakkan uang, kartu-kartu. Nah, itu saya bawa, saya masukkan ke kantong baju gamis saya itu, dan saya pun keliling. Oh ya, saya lupa kasih tahu juga bahwa saya waktu itu pergi umroh pada saat bulan puasa atau puasa akhir puasa menjelang Idul Fitri, di mana saya melakukan sholat Idul Fitrinya pada waktu di Masjid Nabawi. Pada saat saya melakukan umroh dengan menggunakan baju gamis tadi, saya pun situasi di depan Ka'bah saat itu begitu padat sekali, sangat-sangat padat, sehingga orang berdesak-desakan. Dan saya pun melaksanakan umroh sendiri, yaitu melakukan tawaf keliling. Setelah beberapa keliling mengelilingi Ka'bah, saya merasa ada sesuatu yang aneh, yaitu saya meraba-raba kantong baju gamis saya untuk mengecek apakah dompet uang saya tersebut masih ada di kantong. Ternyata apa yang terjadi, dompet tersebut raib atau hilang. Ternyata pada saat saya celingukan atau kebingungan karena mencari-cari sesuatu di kantong baju gamis saya, ternyata ada seorang Arab yang menegur saya. Dia ngomong menggunakan bahasa Arab. Saya tidak mengerti sama sekali. Namun sedikit banyak saya tahu maksud dari omongannya, bahwa dia tahu kalau saya itu sedang kebingungan karena kehilangan sesuatu. Akhirnya dia pun mengajak saya. Jujur aja pada saat itu saya merasa cemas, takutnya saya dipermasalahkan gitu, pada saya yang menjadi korban. Namun akhirnya saya pun, orang ini berpakaian bebas layaknya orang-orang Arab, yaitu menggunakan baju gamis seperti kebanyakan orang Arab. Saya pun ikutin dia. Akhirnya saya ikutin terus akhirnya ternyata di dalam kompleks Masjidil Haram itu ada sebuah ruangan kayak semacam pos polisi. Namun pos ini tidak, saya lupa apa ada namanya atau tidak ya. Cuma saya dibawa ke sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Di sana saya menemukan beberapa orang, khususnya ada beberapa orang, maaf, sorry ya, bukan saya rasis, yaitu orang-orang negro, orang Afrika, ada yang ibu-ibu, kalau nggak salah nggak tahu apa, ada bapak-bapak, cuma yang saya ingat ada ibu-ibu waktu itu. Dan saya akhirnya dengan sedikit agak mengerti maksud dan tujuan si orang Arab yang membawa saya ini. Dia tahu bahwa saya telah kehilangan sesuatu, dan dia pun menanyakan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, tidak begitu
besar. Ya, saya mengakui bahwa saya kehilangan dompet uang saya, dan akhirnya dia pun menulis sebuah surat, dan surat ini ditujukan masih di dalam komplek Masjidil Haram juga. Ternyata di sana ada sebuah tempat kayak semacam penitipan barang kalau di Indonesia. Nah, tempat itu ternyata adalah tempat penampungan barang-barang jamaah yang hilang. Jadi semua barang-barang jemaah yang hilang ditempatkan di ruangan itu, dan ruangan itu ada yang menjaga. Pada waktu itu yang menjaga saya lihat seperti orang Asia. Saya nggak tahu dia orang Indonesia atau orang mana, saya nggak tahu. Cuma dia bicaranya dalam bahasa Arab pada waktu itu masalah. Dan dengan berbekal surat yang dikasih oleh, ternyata yang sebelumnya yang dalam ruangan yang saya diajak tadi itu, ternyata mereka itu ada polisi Arab Saudi, dan mereka ada yang menyamar dan ada juga yang berpakaian dinas. Dan ternyata yang berpakaian berpakaian preman atau pakaian bukan dinas itu, mereka sengaja kayak memata-matai untuk menangkap para pencopet yang ada di seputaran Masjidil Haram, terutama pencopet yang suka melakukan aksinya terhadap jemaah-jemaah yang sedang melakukan tawaf atau sa'i. Karena pada saat tawaf situasinya begitu padat waktu itu. Akhirnya saya pun dengan berbekal surat tadi, saya pergi menuju ke tempat ruangan untuk mengambil tempat penitipan barang-barang hilang itu. Akhirnya saya menuju ke sana dan saya tunjukkan surat, dan ternyata dompet uang saya itu tidak ada di sana. Bayangkan, saudara-saudara, teman-teman bisa bayangkan bagaimana saya paniknya pada saat itu, karena semua uang saya ada di dompet tersebut. Begitu juga kartu ATM, kartu ID, dan beruntungnya untuk paspor kebetulan dipegang oleh agensi yang membawa kami umroh tersebut. Jadi untuk paspor aman. Hanya saja uang saya semuanya yang ada di dompet raib. Begitu juga dengan kartu-kartu ATM dan sebagainya juga raib. Dalam situasi seperti itu, saya pun cerita dengan teman-teman. Setelah saya kembali ke tempat penitipan barang-barang hilang itu, pada saat itu teman-teman tahu tidak, pada saat itu hujan begitu lebatnya, sangat lebat. Saya sendiri heran di Arab bisa hujan selebat itu pada saat itu, sehingga air menggenang di lantai di seputaran Masjidil Haram. Tapi tidak sampai banjir, tapi udah lumayan besar hujannya pada saat itu. Akhirnya dengan rasa kecewa, saya pun bingung mau gimana. Sementara uang sudah tidak ada, saya kembali masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan sholat atau apalah waktu itu, saya lupa. Namun setelah menjalankan semua ibadah, sholat dan segala macamnya, saya pun pulang ke penginapan. Di sana saya ceritakan kejadian yang menimpa saya tersebut, yaitu ada dua orang pada saat itu, yaitu yang satu orang Bangladesh, yang satunya orang Pakistan. Dan alhamdulillah mereka berdua ini membantu saya dengan meminjami saya uang masing-masing sebesar 100 real kalau tidak salah. Jadi totalnya ada 200 real Arab Saudi. Dengan uang yang segitu saya manfaatkan seminimal mungkin agar cukup sampai saya balik lagi ke Emirat Arab tempat saya bekerja. Akhirnya
alhamdulillah uang tersebut cukup, dan saya berjanji bahwa saya kalau sudah sampai di Emirat dan saya sudah gajian, saya akan balikin uang tersebut. Dan alhamdulillah saya bisa kembalikan uang tersebut, dan saya pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Oke, setelah kejadian itu saya anggap selesai. Mungkin itu adalah sebagai, ya mungkin sebagai inilah hari naas buat saya, atau apalah namanya, ya namanya musibah gitu ya, yang semua orang mungkin bisa terjadi. Padahal di balik musibah itu ternyata ada sesuatu yang membuka pikiran saya dan membuat saya terperangah. Dan setelah saya bekerja lebih kurang setahun di Emirat Arab, saya pun memutuskan untuk pulang. Yang sebenarnya kontrak kerjanya saat itu adalah 2 tahun, namun karena saya tidak betah, akhirnya saya pulang. Hanya dalam setahun saja bekerja sana, pulang. Dan saya pun langsung pulang ke rumah orang tua saya yang ada di Bengkulu. Pada saat itu saya ceritakan ke ibu saya, kebetulan bapak saya sudah meninggal beberapa tahun yang lewat, dan saya pun pergi menemui ibu saya dan saya ceritakan kejadian yang menimpa saya pada saat umrah tersebut. Dan ibu saya saat itu mengatakan, "Anda tahu apa?" Beliau mengatakan, "Nak, kamu ingat gak, pada waktu kamu masih sekolah SMA tepatnya dulu, kamu kan sering mencuri uang bapakmu." Akhirnya saya berpikir, oke. Dan ibu saya bilang, "Mungkin itu adalah balasan dari perbuatanmu tersebut karena mencuri uang bapakmu." Ya, walaupun uang tersebut sebagian besar, jujur saja, uang yang saya curi dari bapak saya tersebut tidak untuk saya gunakan untuk foya-foya, tapi saya belikan ke buku untuk pelajaran, buku pelajaran maksudnya. Ya begitulah, walaupun tujuannya baik, yang namanya kalau dengan apa cara kita mengambilnya tidak tanpa izin, ya tetap saja itu perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan saya pun akhirnya menyadari semua itu, dan saya pun memohon ampun kepada Allah atas balasan, atas kejadian yang telah saya lakukan dan terjadi pada saya. Saya mohon ampun pada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya tersebut, karena saya pun sudah mengalami balasan atas perbuatan saya di masa lalu, yaitu mencuri dompet uang bapak saya, mencuri uang di dalam dompet bapak saya. Oh ya, saya ceritakan sedikit. Waktu saya mencuri ya, jujur saya akan katakan memang saya mencuri waktu itu. Saya mencurinya pada saat bapak saya pagi-pagi mandi sebelum dia berangkat kantor. Saya pun menyelinap masuk ke kamar, mengambil uang bapak saya tersebut di dalam dompetnya yang ada di dalam kantong celananya, dan saya ambil uang. Dan itu lumayan sering saya lakukan. Dan suatu saat bapak saya pun mengetahui bahwa uangnya suka hilang. Dan saudara-saudara tahu, teman-teman tahu nggak yang disalahkan siapa? Ibu saya yang disalahkan oleh bapak saya. Ibu saya yang sering kena marah. Akhirnya pada saat itu, ya, waktu berlalu begitu saja, dan memang akhirnya saya setelah bapak saya meninggal, saya pun mengakui apa yang telah saya lakukan tersebut kepada ibu saya. Dan ya, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan balasan atas apa perbuatan yang saya lakukan yang tidak baik terhadap bapak saya tersebut. Pelajarannya bahwa jangan sekali-sekali melakukan perbuatan tercela, perbuatan
perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh agama, apalagi itu dilakukan pada orang tua kita sendiri, ya akhirnya percaya atau tidak percaya, balasannya telah saya terima pada saat saya menjalankan ibadah umroh di tahun 2002 atau 2003. Saya kira hanya itu saja cerita tentang pengalaman pribadi saya, dan ini kisah nyata dan tidak saya lebih-lebihkan atau kurang-kurangi. Semuanya real, nyata, demi Allah. Itulah yang saya alami pada saat itu, dan saya pun selalu berdoa agar suatu saat saya bisa diundang kembali ke Masjidil Haram dan kota Madinah, karena saya benar-benar merindukan kota tersebut. Sekali lagi, bagi teman-teman yang masih mempunyai orang tua, berlakulah yang baik pada mereka. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, karena suatu saat Anda akan mengalami balasannya. Balasannya bisa saja terjadi di dunia ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga ada manfaatnya dan bisa dipetik hikmah dari kisah nyata yang saya alami tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.